Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Azra, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Amin. Yang juga saya hormati Pak Ade dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Uh, dalam pertemuan kali ini saya diberikan tugas untuk membahas tentang Islamic Education and State, yaitu government pendidikan Islam dan negara, atau dalam konteks ini adalah kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Memang tadinya Pak Ade, kalau tidak salah saya ke bagian filantropi, tetapi saat itu ada perubahan. Mungkin filantropi dipegang sama yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, barangkali sebagaimana kita pahami bahwa pendidikan itu sebagai kunci bagi kemajuan suatu bangsa, dan ini sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu, pendidikan merupakan proses pemartabatan pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berkembang menjadi aktual, tentu yang membuat seorang matang dalam menghadapi kehidupan, yakni memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan tentu saja keterampilan yang diperlukan dari dirinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kehidupan kelaknya. Di samping itu, pendidikan umum bagi umat Islam diperlukan juga pendidikan yang memiliki ciri khas keislaman, tentu dalam konteks ini adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu diselenggarakan untuk memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya yang dalam konteks itu yang masuk dalam sebuah sistem pendidikan. Lalu kemudian memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan kerukunan serta akhlak mulia dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tentu saja sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 13 dan tentu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 43 ayat 12 ini. Sehingga saya coba rumuskan apa yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah bagaimana sih sejarah kependidikan Islam dalam konteks ini adalah kebijakannya, ya, kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam. Lalu berikutnya adalah kebijakan pendidikan Islam dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, karena tentu saja sebagaimana kita pahami sebetulnya tentang pendidikan Islam itu ada ekualitas dengan pendidikan umum. Kalau kita lihat di konteks sejarahnya adalah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sidiknas. Lalu yang berikutnya adalah yang akan kita bicarakan adalah implementasi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sidiknas tadi. Dan tentu di sini ada disparitas atau mungkin perbedaan lah ya, ada perbedaan entah kebijakannya, politik keuangannya tentang dari pendidikan Islam dan pendidikan umum. Kalau kita pahami yang pertama bahwa kalau kita lihat sejarah, ya secara historis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu yang pertama pendidikan Islam di era Orde Lama. Ini mungkin sebagaimana kita pahami sejak tahun 1945 sampai dengan 1968. Lalu yang kemudian yang kedua, pendidikan Islam di era Orde Baru ini di tahun 1967 diperkirakan sampai dengan 1998 terjadinya reformasi. Dan yang ketiga, kebijakan pendidikan Islam di era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang tentunya. Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Lama ini mencakup tahun 1945 sampai 98. Pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20, yaitu dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah akan mengikuti pelajaran tersebut. Di sini kalau di Orde Lama, pendidikan Islam, kebijakan dari pemerintah dalam konteks ini masih bersifat pilihan tentunya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tadi ya, yaitu cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan
bersama dengan Menteri Agama ini mungkin biasa seperti halnya kebijakan-kebijakan yang lain, senantiasa, dibuatkan keputusan bersamanya. Ini adalah kebijakan. Nah, peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1432 tanggal 20 Januari ini diatur tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah. Mungkin ini pasal-pasalnya saya pikir karena ini sudah lewat dan tentu ini bisa kita dibaca secara sekilas barangkali di tiap-tiap sekolah rendah maupun lanjutan umum dan tujuan diberikan pendidikan agama pasal 2-nya di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4. Jadi kalau di era Orde Lama itu tidak semua sekolah menerapkan proses pendidikan Islam terutama yang dikelola pemerintah. Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Baru yaitu tahun 1967 sampai dengan 1998. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Ini ditentukan dalam sebuah TAP MPRS ya, di mana madrasah mendapatkan perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Artinya apa? Kependidikan Islam sejak mulai di era Orde Baru itu mulai ada kesetaraan. Ada kesetaraan terutama untuk madrasah-madrasah yang formal. Lalu yang kedua, pemerintah juga pada akhirnya memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. Mungkin ini sebagaimana kita pahami bahwa memang ada perubahan yang sangat signifikan tentunya kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan Islam terutama setelah era Orde Baru yaitu di antara rentang waktu 1967-98 di mana di situ nuansa Islami sudah mulai diterapkan dalam konteks kependidikan Islam dan salah satu tandanya yaitu tentang sekolah-sekolah para pelajar yang ada di sekolah itu sudah mulai diperbolehkan. Orang percaya kumaha, percaya kumaha. Saya lanjut, lalu kemudian kebijakan berikutnya ini di tahun 67 SKB 3 Menteri tentang sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Ini menurut hemat saya adalah kebijakan yang sangat signifikan, maksudnya karena memang ada ekualitas, ada kesetaraan antara pendidikan umum dengan pendidikan yang berbasis Islami, di mana pada era ini setelah keluarnya SKB 3 Menteri nomor 299 tahun 84 ini, di situ dituangkan bahwa pada dasarnya sekolah umum tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang antara lain mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Dalam pengertian kalau sebelum era Orde Baru barangkali sesuai dengan aturan yang ada saat itu tidak dimungkinkan kalau dari sekolah berbasis madrasah itu ingin melanjutkan ke sekolah yang sifatnya umum. Ini sebelum keluarnya peraturan surat keputusan bersama Menteri PDNK dan Menteri Agama nomor 45 tahun 1984 tadi. Lalu SKB 2 Menteri dijauhi oleh TAP MPR di mana di sini di bawah dikatakan bahwa pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum, di mana di sini disetarakan lah intinya seperti itu. Lanjut di era Orde Baru ini. Jenis-jenis pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut, tentu sebagaimana kita pahami, tetapi tentu ini belum ada terlingkupi nuansa regulasinya karena di sini masih sifatnya masih umum saja. Karena pesantren klasik ya, lalu kemudian madrasah diniyah yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun ini lintasan sejarahnya menurut saya. Lalu kemudian yang berikutnya bisa kita lihat di poin keempat, madrasah ibtidaiyah negeri yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun di mana perbandingan umum kira-kira 1-2. Artinya apa? Bahwa di sini mulai bahwa lulusan dari madrasah ibtidaiyah itu mempunyai kesamaan dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah Diknas ya di sini tentunya. Nah, ini yang berikutnya, era yang ketiga,
kebijakan pendidikan Islam di era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pendidikan agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Ini salah satu hal yang mendorong untuk terjadinya persamaan, terutama perhatian dari pemerintah, tentang sekolah, yang berbasis Islam. Kebijakan pemerintah dikeluarkannya, aturan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai bidang pendidikan, salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam. Ini saya pikir adalah kebijakan yang sangat strategis sebetulnya dari pemerintah terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Karena otomatis melalui peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini semuanya terjadi perubahan yang sangat signifikan bagi pendidikan yang berbasis Islam, terutama dari sisi kurikulumnya, dari sisi prosesnya, dari sisi tenaga pendidiknya. Karena di sini di dalamnya menjadi perhatian serius dari pemerintah terhadap terutama tentang peningkatan kompetensi tenaga didiknya. Kebijakan pendidikan Islam di era reformasi ini, adapun kebijakan, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Sebagaimana kita pahami bahwa di era reformasi inilah setelah 98 ke era ke sini, sebetulnya pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu maju dengan pesat kalau kita bisa katakan dari sisi perkembangan pembentukannya. Terutama kan terdiri PTAIN, PTAIS, lalu kemudian banyak terjadi perubahan nomenklatur dari PTAIN ke UIN. Itu salah satunya adalah efek kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di era tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Lalu, kebijakan yang berikutnya membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan, subsidi guru, perpustakaan, keterampilan teknologi, dan lain sebagainya. Tentu ini pemerintah mulai mencurahkan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan-pendidikan yang berbasis Islam. Lalu yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan 9 tahun. Ini pun sebetulnya pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, karena dengan diterapkannya kewajiban dasar 9 tahun ini tentu mendorong Kementerian Agama pun juga lebih mudah dalam upaya memberikan kebijakan-kebijakannya. Lalu yang tak kalah pentingnya, kebijakan pemerintah dalam konteks di era ini adalah kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen, baik negeri maupun swasta. Karena sebagaimana kita pahami, di era sebelum 98 sekarang ini, terkadang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu tentu akan ada disparitas, ada perbedaan kualitas antara pendidikan yang dikelola oleh pendidikan umum dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama atau dalam konteks ini yang berbasis Islam. Salah satunya adalah dari sisi kompetensi gurunya. Karena kita pahami bahwa kadang-kadang mungkin di era sekarang pun masih begitu, kadang-kadang masih ada di sebuah sekolah itu di era sebelum diadakannya sertifikasi guru itu, kadang-kadang gurunya guru fikih mengajar guru matematika, maka ini otomatis output siswanya pun kan tidak akan maksimal tentu. Maka dengan adanya kebijakan sertifikasi ini yang melalui kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 ini, maka secara perlahan sebetulnya kompetensi guru itu bisa ditingkatkan secara maksimal. Kebijakan pendidikan Islam di era reformasi itu berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional yang meliputi. Saya pikir ini adalah isi dari undang-undang tersebut, ya. Lalu, kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sisdiknas, dari sekian banyak undang-undang pendidikan yang telah muncul dari era Orde Lama sampai era reformasi dan barangkali sampai era sekarang ini, sebetulnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 inilah yang memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap pendidikan Islam. Di mana di dalamnya diatur di aturan tersebut setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Pertama, dalam undang-undang tersebut ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah,
diatur tentang kelembagaan formal, non formal, dan informal. Didudukannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan dari tentu saja pemerintah tentang kesetaraan antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pendidikan Islam. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Selanjutnya diakui Majelis Taklim sebagai pendidikan non formal. Bahkan di sini jelas sekali kebijakan pemerintah mengarah kepada pendidikan Islam dan masukkan Rodatul Atfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kalau di awal reformasi, bahkan mungkin di era Orde Baru, bahkan di era Orde Lama sebetulnya belum ada kebijakan yang sangat signifikan yang bisa mengakui tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan itu. Nah, inilah di sini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu kemudian kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ini menurut hemat saya adalah sebuah perubahan yang signifikan sekali. Kalau kita bandingkan di era Orde Lama, di era Orde Baru, kalau sampai sekarang. Nah, dalam konteks kekinian ini bahwa ternyata pendidikan Islam sebagai mata pelajaran sudah dikokohkan, artinya sudah menjadi hal yang sangat wajib untuk diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Itu tidak dibatasi oleh lembaga pendidikan apa, dia mau bersifatnya pendidikan umum ataupun bersifat pendidikan keagamaan, maka pendidikan agama merupakan mata kuliah pokok yang harus disampaikan dalam studinya. Lalu yang ketiga, pendidikan Islam sebagai yang berikutnya, pendidikan Islam sebagai nilai terdapat seperangkat nilai-nilai Islami yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Mungkin ini senantiasa terus dipertahankannya mata pelajaran yang berbasis agama. Dari kebijakan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Nomor 2000 tahun Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini dapat dilaksanakan dalam 3 jalur. Yang pertama jalur pendidikan formal, yang kedua jalur pendidikan non formal, dan yang ketiga jalur pendidikan informal. Kalau kita pahami undang-undang ini, tentu karena ini kebijakan pemerintah yang bersifatnya masih umum di sini, bahwa dengan diletakkannya undang-undang ini dalam konteks kependidikan nasional kita, maka sebetulnya banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang bisa tercover di dalamnya. Karena di dalamnya kan lembaga pendidikan sekolah itu jelas jalurnya umum, lalu lembaga pendidikan madrasah ini ANSIS sebetulnya kalau kita pahami kebijakannya itu adanya itu adalah dalam konteks pendidikan Islam. Lalu pendidikan madrasah diniyah, ini pun sudah diformalkan tentu dengan berbagai macam kendala yang dihadapi. Kadang kalau kita pahami padahal tujuan pemerintah ketika memasukkan ini, terutama di pendidikan madrasah diniyah misalkan, sebetulnya kan mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama pelajar-pelajar yang masih berusia di bawah 18 tahun ke bawah, mereka itu memahami ajaran agama dasar. Tetapi kadang-kadang ada disparitas, ada perbedaan perlakuan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini dengan munculnya perda-perda diniyah. Terkadang perda-perda diniyah pun kadang-kadang di satu tempat sudah efektif berjalan, tapi pada sisi yang lain tidak juga diterapkan. Maksud saya padahal kalau perda diniyah ini sudah diterapkan betul-betul secara maksimal, maka otomatis perkembangan pendidikan Islam itu akan maju dan mungkin masyarakat terutama pelajar-pelajar tidak akan nihil materi ajaran agama karena sudah digenjot di madrasah diniyah itu. Kalau ini sudah diberlakukan secara efektif. Cuma sayangnya kadang-kadang di daerah-daerah terutama daerah Cilegon saja misalkan ini dalam kasusnya tertentu dalam konteks lembaga pendidikan madrasah diniyah itu pemerintah sudah menerapkan kebijakan yang sangat strategis, tetapi follow up dari pemerintah daerah kadang-kadang kurang maksimal. Kurang maksimalnya perdanya sudah dibuatkan, tetapi dalam aplikasinya tidak. Akhirnya apa efeknya? Madrasah diniyah itu kalau bahasa orang Cilegonnya itu layaya walayamut. Karena memang ada yang sekolah, ada yang tidak. Kadang tidak terdorong untuk memasukkan anaknya. Padahal kalau aturan ini sudah diterapkan secara jelas,
anak yang mau masuk ke dalam madrasah, ke sekolah lanjutan misalkan, dia harus memiliki ijazah madrasah diniyah, maka otomatis itu akan mereka akan masuk untuk menjadi, murid dari madrasah diniyah. Lalu yang berikutnya, lembaga pendidikan pesantren, tentu saja ini, sebetulnya ada perubahan yang sangat signifikan sebetulnya dengan pendidikan di pesantren dari kebijakan pemerintah, terutama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pesantren yang terbaru yang dikeluarkan tahun 2019, di mana di situ regulasinya sangat jelas tentang mengatur tentang fungsi, komposisi, dan barangkali nanti akan ada kucuran dana dari pemerintah untuk pengamanan pesantren. Lalu kemudian lembaga pendidikan tinggi sangat jelas, jalur pendidikan non formal, jalur pendidikan informal. Ini pendidikan agama Islam di program lewat pendidikan. Ini implementasinya tentu bagaimana implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, jalur pendidikan formal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. Mungkin ini menurut saya adalah kebijakan yang sangat strategis. Lalu dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam lewat jalur pendidikan formal dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan. Jelas, ini maksudnya tadi yang saya jelaskan, lembaga pendidikan sekolah, di sekolah negeri yang di bawah asuhan pemerintah, pendidikan agama Islam diberikan 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Cuma sayang tentu ini masih ada berbagai macam kendala tentu dalam upaya aplikasinya. Lembaga pendidikan madrasah, saya sudah jelaskan tadi, lembaga pendidikan madrasah diniyah, ini saya sudah jelaskan. Lalu Nah, lembaga pendidikan pesantren, pertama tentu kalau kita pahami ada pesantren yang, basisnya sudah mengikuti perkembangan zaman, ada yang dikatakan dengan istilah sekarang itu adalah pesantren modern, cirinya keseimbangan antara ilmu agama atau perennial knowledge dengan ilmu-ilmu umum. Lalu kedua pesantren salaf ini yang tradisional. Tetapi menurut hemat saya, apapun itu bentuk dari lembaga pendidikan pesantren, arah baru pesantren pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, tentu saja ini sangat-sangat bagus menurut hemat saya. Mungkin setelah keluarnya ini harusnya pesantren sudah lebih bisa mewarnai pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, itu dikatakan bahwa pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ini menurut saya sangat strategis. Lalu menurut undang-undang tersebut, maka pemerintah pusat menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Kalau selama ini, kalau kita lihat kan terutama pesantren-pesantren yang sifatnya salafi, mereka itu susah untuk berkembang, berkembang dalam pengertian dalam konteks mengikuti perkembangan zaman. Itu karena memang di pesantren barangkali tingkat pengelolaannya masih sifatnya pribadi. Tetapi kalau dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini, maka pesantren akan mengalami perubahan yang sangat signifikan harusnya ketika memang pemerintah memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran. Tapi tentu ini ada politik anggarannya antara pemerintah dan DPR. Tentu ini kita dorong bersama tentunya menjadi tugas dan kewajiban bersama. Lalu undang-undang tersebut juga mengatur kerjasama pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional maupun internasional melalui program pertukaran peserta didik, perlombaan sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerjasama lainnya yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu implementasi berikutnya tentang kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan itu adalah sejak tahun 62 telah dilaksanakan pendidikan dan pengajaran agama di perguruan tinggi, tapi itu sudah mungkin ya, tetapi dalam era sekarang ini ada kebijakan perubahan multidisipliner. Mungkin ini kebijakan-kebijakan pemerintah di mana pemerintah tidak terlalu kaku memposisikan Institut Agama Islam Negeri karena di sini banyak yang rubah statusnya menjadi Universitas Islam. Tentu ini akan ada perubahan yang sangat signifikan dan tentu ini merupakan problem besar yang harus diperjuangkan oleh para praktisi kependidikan Islam.
Nah, jalur pendidikan formal saya pikir ini sudah sangat jelas, satuan pendidikan non-formal terlihat sebagai kursus. Inilah mungkin barangkali, eee, yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, Pak Ade, mungkin itu, Pak Prof, ya Ya, sebatas kemampuannya hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada interaksi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang. Ini presentasi tentang Islamic Education and State, Government Policies, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin nanti kata-kata policies itu kurang I, karena untuk membedakan antara polisi dengan kebijakan. Iya, Ini Pak. menarik sebetulnya karena Pak Ujang menarik garis diakronik kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang ini. Ini saya kira menarik untuk didiskusikan karena seperti yang saya bilang tadi ada historical trajectory yang ditarik oleh Pak Ujang mulai dari Orde Lama sampai sekarang yang arahnya itu semakin membaik pada pendidikan Islam. Untuk itu sebelum kita ke Prof Azra, saya kira kita buka untuk respon-respon dari teman-teman yang lain. Kami persilakan. Izin Pak Dokter. Silakan Pak Jubaidi. Pak Dokter. ini Monggo. Ya silakan Pak. ya Silakan tadi Pak Ahmad Ya, Pak Jubaidi. Dokter. Silakan. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Dokter yang terhormat Pak Profesor Azra. Mungkin menyimak dari apa yang disampaikan Pak Ujang yang terakhir mungkin terkait juga dengan kebijakan pendidikan. Sekalipun barangkali undang-undang sistem pendidikan itu mengakomodir penyetaraan untuk pendidikan keagamaan itu masuk di dalam Undang-Undang 20 2003, akan tetapi yang menjadi paradok adalah yang pertama, kebijakan 20% penganggaran di dalam APBN. Apakah kemudian yang dalam implementasinya ini lebih kepada katakanlah 20% dalam konteks penganggaran di Kementerian Pendidikan. Dan bagaimana halnya kemudian katakanlah kebijakan Kementerian Agama yang notabene menaungi katakanlah perguruan tinggi keagamaan Islam misalkan untuk dari sisi kebijakannya, karena tadi Pak Ujang sampaikan memang ada perda inisiatif terkait dengan perda diniyah, itu inisiatif DPR. Cuman problemnya adalah bahwa kenapa itu seperti mati suri, kebijakan penganggaran itu karena urusan agama di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu adalah urusan katakanlah merupakan urusan pusat, sehingga dalam konteks kebijakan perimbangan keuangan di daerah bahwa anggaran yang kewenangan yang bersumber dari APBN, kewenangan APBN seperti bidang agama, maka penganggarannya berbasis atau bersumber dari APBN. Nah, ketika misalkan ada perda diniyah yang kemudian itu katakanlah secara teknis katakanlah akan dikelola di bawah Kementerian Agama, di sisi lain Undang-Undang APBN peraturan Kementerian Keuangan tidak membenarkan untuk kemudian urusan pusat didanai oleh daerah. Ini barangkali paradok dari kebijakan yang implementasinya kenapa masih setengah-setengah di lapangan. Pada akhirnya kemudian hanya ada solusi terkait bagaimana pemerintah daerah itu memberikan semacam hibah atau katakanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang baik itu pondok pesantren, madrasah yang di bawah Kementerian Agama, termasuk hibah terhadap guru-guru madrasah yang di bawah katakanlah bukan di bawah Kementerian Agama akan tapi dari yayasan. Barangkali yang dua itu, dan kemudian bagaimana undang-undang kita, undang-undang sistem pendidikan dari sisi katakanlah beberapa ormas keagamaan yang katakanlah notabene itu bersumber berbasis dari masyarakat itu mengelola pendidikan malah lebih berkualitas dan lebih maju. Jadi kira-kira bagaimana undang-undang ini kemudian bisa ada sebuah regulasi dari undang-undang itu kemudian bisa sama-sama mendorong kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Mungkin itu sementara Dr. Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jubaidi. Iya, betul, ini juga sedikit tambahan, ini juga yang menjadi persoalan ketika
kita mengundang Pak Gubernur di kampus, kemudian menjadi persoalan dalam urusan agama dan urusan pusat itu garis vertikalnya itu, sehingga Pak Gubernur sendiri pada saat itu tidak bisa memberikan ke guru-guru agama karena ini dianggapnya adalah persoalan vertikal. Yang kalau itu dimajukan oleh Pak Gubernur pada saat itu maka akan menyalahi. Itu katanya. Nanti kita akan bahas Pak Ujang. Satu lagi yang akan merespon silakan, nanti kita akan serahkan ke Pak Ujang setelah satu lagi yang ada yang merespon. Ya, Dr. Ade, Ya, boleh? Rifai. Oke, terima kasih pada Prof. Arza, kemudian Pak Dr. Ade, kemudian Pak Ujang yang sudah memaparkan makalahnya. Barangkali saya cuma sedikit saja, karena mungkin begini Pak Ujang, apa yang dipaparkan oleh Pak Ujang tadi berkenaan dengan tema makalah pendidikan Islam dan negara, saya hanya melihat bagaimana kenyataan pada saat ini, misalkan dalam kebijakan akreditasi. Ini saya lihat kebijakan akreditasi sebetulnya memang punya cita-cita negara atau pemerintah ini baik. Tapi pada sisi lain saya punya kekhawatiran Pak Dr. Ade, Prof. Azra, karena kita tidak menutup mata bahwa lembaga pendidikan yang di bawah naungan keagamaan, khususnya agama Islam, masih banyak kekurangan-kekurangan, ya, seperti itu, untuk menjadi persyaratan pada akreditasi. Tetapi juga pada sisi lain, persyaratan akreditasi ini secara tidak langsung berefek berkenaan dengan hukum. Artinya jika tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh negara, oleh pemerintah, maka lembaga pendidikan itu sendiri maka akan puput kalau orang kota Sundanya. Tutup secara tidak langsung. Nah ini sebetulnya menjadi problem, cuma tidak terasa. Nah saya melihat karena saya kebetulan dulu pernah di LPM, di Kasubag LPM, sedikit mungkin ada sedikit mengetahui tentang bagaimana perjalanan akreditasi. Dan kebetulan saya pernah mendampingi akreditasi perguruan tinggi, tapi yang swasta. Nah begini Pak Ujang, di saat kemudian misalkan ada perubahan standar akreditasi dari 7 standar menuju kepada 9 standar yang cukup lumayan ketat persyaratannya. Misal jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu secara tidak langsung kalau misalkan dia minimal 20, sementara prodinya prodi keagamaan misalkan, tafsir hadis misalkan, akidah filsafat agama misalkan. Nah ini kan minatnya kan kurang. Jika kemudian kurang dari jumlah mahasiswanya, maka prodi itu secara tidak langsung akan ditutup. Itu kan diaturannya seperti itu. Atau lagi, guru besar misalkan, untuk persyaratan adanya prodi di S3 misalkan tuh, kan harus ada guru besar. Nah sementara guru besar yang dari punten, mohon maaf, kalau misalkan guru besarnya dari Kementerian Agama, mohon maaf, itu kan sangat kurang juga. Nah itu intinya barangkali bukan hanya kebijakan pemerintah ini, bukan hanya melihat bagaimana dorongan dari masyarakat, tetapi bagaimana pemerintah mestinya memberikan regulasi atau kebijakan lain untuk mendorong pada sisi lain gitu ya, bukan hanya guru besar. Ya bisa dihitung kan, yang pensiunnya banyak, yang meninggalnya banyak, misalkan begitu. Sementara yang jadi guru besarnya lambat. Ini juga kan akan menurunkan potensi dari prodi itu sendiri, misalkan dalam segi kelembagaan. Saya kira masih banyak juga kebijakan-kebijakan terkait dengan akreditasi. Ini bukan hanya kelembagaan, tetapi juga mungkin kepada kurikulum, sarana prasarana. Kalau kita lihat di lapangan, mohon maaf itu kalau di swasta ya, ada nggak gitu sarana prasarana untuk olahraga misalkan, untuk minat bakat mahasiswa. Saya melihat Prof, sepertinya, mohon maaf ini, saya bukannya curiga gitu ya, bukan, tetapi kok sedikit nih kayaknya akan banyak yang tergeserkan tuh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi,
yang di kampung-kampung, mohon maaf, yang di sono di Lebak misalkan mungkin ada perguruan tinggi swasta, keagamaan. Ya kalau tidak memenuhi persyaratan ya dengan sendirinya mereka. Nah, di Serang pun sebetulnya kan ada tuh di perguruan tinggi swasta kita tuh di Serang. Prodinya sudah nggak diakui tuh. Nah, itu kan wujud nyata itu. Tanpa disadari, nah, kalau udah prodinya berkurang, bisa jadi kan persyaratan menjadi universitas juga tidak memenuhi persyaratan. Kan ada persyaratan kelembagaan menjadi universitas itu kan kalau ada prodinya A, B, C, D misalkan. Jadi YIN juga sama, fakultasnya. Fakultas kan berkenaan dengan persyaratan berapa prodi. Nah, ini saya kira perlu ada juga dari pemerintah terobosan-terobosan, bukan hanya menunggu bagaimana gejolak atau harapan, bukan gejolak, harapan-harapan dari masyarakat tanda kutip muslim, tetapi pemerintah sendiri harus melihat ini ke depan. Itu saja barangkali Pak Ujang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua yang merespon ini, baik pertanyaan maupun masukannya. Silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak Ade. Barangkali ikut menambahkan kembali ya tentang apa yang disampaikan yang pertama sama Pak Haji Jubaidi. Beliau tentulah fasih kalau berbicara tentang Perda Diniyah itu merupakan kebijakan lokal daerah, sementara tentang kependidikan agama itu memang sifatnya vertikal. Itu sebetulnya ya, maaf dalam tanda petik jargon yang senantiasa diterapkan. Tapi saya yakin karena beliau itu kan kepala dinas ya, mantan masih kepala dinas, tentu memahami itu. Maksud saya bukan ke arah politik anggaran ya. Kalau itu memang kalau politik anggaran tentu kan tidak bisa parsial, tapi harus ada kesatuan antara pemerintah dengan DPR. Maksud saya begini, pendidikan diniyah misalkan di sebuah wilayah itu akan efektif, berjalannya akan efektif kalau ada political will dari pemerintah daerah. Political will yang dimaksud itu adalah kemauan pemerintah daerah untuk betul-betul menerapkan aturan yang sudah ada. Contohnya itu misalkan di kota Cilegon saja itu sudah ada Perda Diniyah tetapi tidak efektif diterapkan. Sehingga anak-anak usia yang harusnya masuk diniyah itu tidak masuk ke sekolah diniyah. Kenapa itu pertimbangannya menurut pengamatan saya? Yang pertama karena memang tidak diberlakukannya aturan bahwa yang mau masuk ke tingkat SMP harusnya dia membawa ijazah madrasah diniyah. Maka kalau sudah seperti itu, otomatis pendidikan diniyah itu akan maju menurut hemat saya itu maksudnya. Mungkin kemauan dulu untuk menerapkan, tetapi terkadang memang nanti terbentur di politik anggarannya yang memang mungkin agak susah ya. Tetapi maksud saya, dorongan yang pertama aja dulu, bisakah mereka ketika mau masuk ke madrasah, ke sekolah lanjutan, anak-anak usia SD lulus, mereka akan masuk ke SMP, maka prasyarat mutlak itu harus memiliki ijazah madrasah diniyah. Maka otomatis ini artinya apa? Regulasi sudah ada, kebijakan pemerintah regulasi sudah ada. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah diatur bahwa madrasah diniyah ada merupakan pendidikan yang sifatnya formal, terutama bagi dalam konteks pendidikan Islam. Tetapi arah kebijakannya yang tidak mendukung, terutama tidak diterapkannya secara maksimal. Itu yang pertama. Barangkali terus yang kedua, apa yang disampaikan Pak Ahmad Rifai, tentu kita sepakat lah ya bahwa memang suatu terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam, terutama yang di daerah-daerah itu, barangkali kalau mereka tidak memenuhi standar akreditasi, otomatis tidak akan lama tentu, karena ini berkaitan dengan proses akreditasi tadi tentu ya, sehingga kualitasnya akan rendah. Ketika kualitas rendah, maka otomatis orang tidak masuk ke situ, ya, masuk di sekolah di tempat itu, maka otomatis ketika sebuah lembaga pendidikan sudah tidak mempunyai basis siswa, maka otomatis akan dilikuidasi barangkali sama pemerintah. Maka tentu saja harus ada terobosan-terobosan, terutama dari sisi lembaganya. Kalau kita tentu harus berjalan di rel peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Barangkali itu Pak Ade, kalau bicara politik anggaran barangkali saya rada susah juga. Silakan Terima Kang kasih Ade. Prof. Kang Ade mengomentari dulu sebelum saya. Baik Prof, kalau untuk ini
Eh, saya kira dulu juga pernah kita 1 tahun yang lalu kita pernah mengundang Pak Gubernur itu, dan di situ ada banyak angkatan pertama program dokter kita juga memang banyak yang bertanya soal kesejahteraan, karena persoalan government policies itu bukan hanya persoalan sistem, bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi problem-problem kesejahteraan. Nah, ini sebetulnya yang kenapa tema ini muncul, karena problem-problemnya, apalagi problem kontemporer sekarang ini, bukan hanya soal sistem tetapi juga soal kesejahteraan. Dan inilah kemudian yang ditanyakan oleh angkatan pertama program doktor kepada Pak Gubernur. Jawabannya betul tadi yang Pak Ujang sampaikan, ini adalah politik anggaran dan Pak Gubernur juga tidak bisa berbuat banyak karena memang ini problemnya problem vertikal. Saya kira kita akan kembali ke Prof. Azra karena ini Prof. Azra juga salah satu yang berjuang di DPR dulu ketika YIN menjadi UIN gitu ya, Prof ya. Jadi untuk masalah politik anggaran, saya kira Prof. Azra ini lebih menguasai dan nanti kita minta pendapatnya Prof. Azra tentang ini. Oke, silakan Prof. Nanti kita akan buka lagi pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon dari teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, terima kasih. Pertama, saya kira secara keseluruhan makalah Pak Ujang ini cukup komprehensif ya secara historis gitu sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gitu. Jadi saya kira sebagian besar sudah di cover ya. Sudah dari sudut sejarah dan perkembangannya, dinamikanya itu sudah cukup tercover ya. Walaupun tentu saja seperti yang ditanyakan tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperdalam. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal ya. Yang ingin saya nggak tahu apakah udah pernah saya kemukakan waktu pertemuan pertama dulu. Ya. Jadi presentasi perlihatkan argumen saya sebetulnya ya bahwa sejarah pendidikan Islam itu secara keseluruhan itu adalah sejarah history of progress. Jadi sejarah mengenai kemajuan, bukan itu kemunduran. Jadi itu yang paling penting dulu. Sejarahnya adalah sejarah mengenai progres atau progression, ya, kemajuan. Dan inilah yang saya kira kalau kita lihat dari sudut itu sebagai salah satu dari warisan atau legacy, salah satu warisan yang paling berharga dari Islam Indonesia. One of the most important legacies of Indonesian Islam, yaitu dia pendidikan Islam itu yang tidak ada di tempat lain. Saya sering mengatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu adalah sistem yang paling besar di dunia, baik yang swasta maupun negerinya ya. Itu paling besar di dunia. Tidak ada negara lain. Kalau sistem negerinya aja, mulai dari madrasah ibtidaiyah negeri MIN sampai ke PT KIN itu juga paling besar di dunia. Nggak ada yang menyaingi gitu. Jadi oleh karena itu ya kita harus bersyukur lah, banyak-banyak berterima kasih gitu. Seperti yang dibilang oleh Pak Mahfud MD, mungkin ada yang nggak setuju dengan Pak Mahfud dengan pernyataan-pernyataannya ya, tapi yang poin yang ingin saya katakan di sini yang paling relevan itu itulah ketika ada seminar webinar di UIN Banten ini, ketika dia bilang sebetulnya pemerintah itu tidak Islamofobia, kan masih ada tuh di kalangan masyarakat kita yang menganggap pemerintahan sekarang atau pemerintahan sebelumnya itu Islamofobia gitu, fobi Islam gitu. Kalau kita lihat dari sejarah pendidikan Islam ya, sejak masa kemerdekaan sampai sekarang itu tidak terlihat Islamofobia itu, sama sekali tidak terlihat. Nah, memang saya kira
kemajuannya itu, progresnya itu bertahap, ya, sesuai dengan situasi politik, sosial politik dan ekonomi juga. Pada masa Orde Lama, masa Bung Karno, Presiden Soekarno, politik aliran, ya. Aliran. Jadi kalau mau kita sebut aliran keseluruhan, yaitu adanya abangan, santri, dan priayi, atau santri, abangan, dan priayi. Pada masa Soekarno itu yang masih dominan itu adalah abangan. Maka nggak heran kalau tadi dikatakan pendidikan agama itu opsional, pilihan. Kalau orang tua bilang ambil ya ambil, kalau enggak. Karena itu tadi politik aliran yang dominan itu adalah PNI, ya kan. Bahkan juga PKI sebelumnya sampai 65, ya. Nasakom, nasionalis, dan nasionalis itu PNI, agama itu Partai NU, dan komunis itu, ya kan? Jadi dua berbanding satu. Abangnya dua, yaitu PNI dan PKI, kemudian yang santrinya PNI Partai NU. Nah, jadi itu yang mewarnai, makanya ketika didirikan, ya, itu jasa dari Bung Karno juga, ya. Terlepas dari politik alirannya, tapi Bung Karno lah pertama kali mendirikan itu cikal bakal dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri itu, PTKIN. Yang pertama PHIN, dan yang kedua ADIA. ADIA itu di Akademi Dinas Ilmu Agama di Ciputat, dan Perguruan Tinggi Agama Islam PTAIN di Jogja. Itu masa Bung Karno. Dan kemudian tahun 60 diubah, dikembangkan, tadinya kedinasan itu maksudnya yang belajar itu akan diangkat menjadi pegawai agama dan dikasih TID. TID itu tunjangan ikatan dinas, ya, dikasih semacam beasiswa. Nah, itu dia PTAIN itu lebih tua, tahun berapa itu, 51 kalau nggak salah, dan kemudian ADIA di Ciputat 57. Tapi tahun 1960 diubah dua-duanya menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Di dalam Kepresnya Presiden Soekarno secara eksplisit mengatakan itu, menulis di dalam pertimbangannya, konsiderannya mengatakan, untuk golongan nasionalis kita mendirikan UGM, Universitas Gadjah. Dan untuk golongan Islam itu disebut di sana, golongan kita dirikan Institut Agama Islam Negeri, ya kan, di dua tempat, di Jakarta sama di Jogja. Nah, jadi itu jasa dari Bung Karno, ya, kita boleh setuju sama Bung Karno, ya. Jadi dua hal yang saya kira paling dominan, dan karena memang ekonomi Indonesia payah, dan pada masa Bung Karno itu Indonesia sangat diwarnai oleh politik ideologis, politik aliran, jatuh bangun kabinet, ya kan, demokrasi liberal sejak tahun 55 pemilu, dan akhirnya kacau balau, ya kan, kabinet jatuh bangun, Perdana Menteri itu kan banyak. Akhirnya Bung Karno memutuskan kembali kepada dekret. Dia mengeluarkan dekret, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan memakan berlakunya demokrasi terpimpin, ya kan, 9 sampai kemudian 5, ya. Nah, jadi itu tidak banyak, selain dua hal tidak banyak lagi kemajuan pendidikan, ya.
tapi ya pendidikan Indonesia lah secara keseluruhan, orang Indonesia itu selalu ribut politik ya kan, tidak punya duit. Saya masih ingat di tahun 65 itu umur saya 10 tahun. Untuk mendapatkan beras jagung namanya bulgur ya. Susah makanan, inflasi tinggi ya. Jadi susah lah. Nah, setelah itu Orde Baru ya kan. Pak Harto ini mungkin bisa dibagi dua. Biasanya Indonesia itu membagi dua periode. Periode di mana Pak Harto itu dianggap kurang bersahabat dengan Islam ya kan. Sampai 1990 ketika Pak Harto pergi dan mengizinkan ICMI berdiri. Dan kemudian pasca 1990 sampai 1998 saya kira ya. Tapi meskipun Harto dianggap kurang bersahabat, terutama kurang bersahabat itu karena dia melakukan apa yang disebut dengan depolitisasi Islam. Islam itu tapi sebetulnya bukan hanya Islam, tapi depolitisasi seluruh masyarakat sebetulnya. Ya. Jadi partai-partai digabungkan ya tahun 72, difusikan semua partai yang dalam tanda kutip nasionalis digabung menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Seluruh partai Islam gabungkan menjadi P3. Dan kemudian pimpinannya, ketua umumnya diangkat oleh presiden biasanya, diatur direkayasa ya kan. Heboh di dalam P3 itu heboh, kalau kita ikuti ya, banyak konflik lah. Minta Reja dan lain sebagainya, John Naro itu kalau Anda baca bagaimana konflik di dalam P3 itu. Depolitisasi Islam. Ya. Atau orang menyebut juga kadang-kadang dibalik, deislamisasi politik. Jadi politik ditanggalkan dari Islam. Jadi istilahnya itu dua, bisa depolitisasi Islam, Islam tidak dipolitik lagi, dan kemudian deislamisasi politik. Politik tidak boleh lagi membawa Islam, walaupun itu masih ada P3 ya. Nah, tapi apapun gitu, inilah yang kemudian menimbulkan frustrasi di banyak, terutama di ya, tiba-tiba digabungkan ke P3, kemudian P3-nya itu yang jadi pimpinannya itu malah John Naro ya kan, atau Minta Reja. Bukan kekecewaan yang luas sampai kemudian tahun 84 kalau nggak salah itu di muktamar mana itu, Cipasung atau di mana itu, dideklarasikan bahwa NU kembali ke Khitah 26. Kembali ke Khitah 26. Maksudnya itu kembali ke Khitah sebagai jamiyah diniyah atau jamiyah dakwah gitu, kira-kira begitu. Tidak lagi ikut dalam politik. Sehingga kemudian itu Gus Dur yang memainkan peran penting di situ, sehingga kemudian NU menjadi tidak lagi politik tapi lebih kultural. Maka sejak itulah sebetulnya kemudian momentum kalau kita lihat mulai terjadinya proses intelektualisasi anak-anak muda. Intelektualisasi anak-anak muda NU yang kemudian ketika terjadi 90-an ya reform itu, maka kita melihat banyak sekali muda NU yang kemudian menonjol ya, kalau kita bisa lihat sekarang banyak sekali yang diciptakan pasca 1999 itu, KP, Ombudsman. Saya punya beberapa saya yang kemudian menjadi anak-anak muda NU yang kemudian jadi komisi di berbagai mulai dari komisi HAM misalnya kan, Komnas HAM, Ombudsman. Itu saya punya mahasiswa namanya Ahmad Sunaidi. Kalau dulu di KPAI itu Asrarun Niam, itu mahasiswa saya itu. Banyak ya, sebut aja gitu.
Itu jasa dari Gus Dur memulai proses intelektualisasi anak-anak muda yang tamat dari pesantren. Nah, masa Orde Baru ini ya kan, walaupun sampai 90 itu dia kurang bersahabat sama Islam ya kan. Mungkin kurang bersahabat itu karena dianggap karena Pak Harto tidak mengizinkan berdirinya kembali Masumi. Masumi nggak diizinkan beli kembali ya kan. Selain itu tadi digabungkan menjadi P3 itu. Nah, tapi sejauh menyangkut pendidikan Islam ada beberapa langkah yang luar biasa dari Pak Harto ini yang kita nikmati sampai sekarang ini. Yang pertama adalah mendirikan, memperbanyak, memperluas berdirinya IAIN di berbagai kota. Dan kota dan juga fakultas cabangnya, ya kan. Itu kebanyakan masa Pak Harto itu. IAIN yang ada khususnya di Pulau Jawa, ya kan. Di luar Jawa itu kebanyakan didirikannya pada masa Pak Harto. Sebelum tahun 70-an ya. Ya namanya Pekanbaru, IAIN Pekanbaru, Medan ya kan. Apa saya nggak tahu itu apa ya jelas Kendari mungkin ya. Cabang-cabang lah dari Makassar ya kan. Kayak begitu itu. Yang kemudian fakultas-fakultas cabangnya itu masih di zaman Pak Harto menjadi STAIN termasuk Serang ini. Ini kan Serang ini kan cabang fakultas tarbiyah atau apa ini syariah ya dari IAIN Syarif Hidayatullah Anda ini. IAIN Serang ini apa? Serang apa? Dari Lampung. Syariah ya. Syariah. Ya. Ya, syariah dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Pontianak itu cabangnya. Padang itu, IAIN Padang itu juga semula dari dari IAIN Ciputat itu. Kemudian beranak pinak, kemudian tahun 1997 oleh Pak Malik Fajar sebagai dirjen ya, almarhum Malik Fajar diubah, dikembangkan, dimerdekakan menjadi STAIN. Nah, itu dia. Nah, jadi luar biasa itu. Jadi kalau kita bicara soal PT KIN, jasa Pak Harto itu besar sekali. Nah, yang kedua, tadi yang udah disinggung itu ekuivalensi madrasah. Itu dimulai dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Menteri Ali. Mufti Ali itu mengubah kurikulum madrasah dari 100% agama menjadi 70% umum, 30% agama. Awal 70-an itu, 70. Dan puncaknya itu tadi yang disebut itu SKB 3 Menteri 1984, di mana mengadopsi kurikulum pendidikan umum. Maka kemudian dengan mengadopsi kurikulum pendidikan umum, sekolah umum, maka madrasah itu menjadi setara, menjadi ekuivalen dengan sekolah umum. Ibtidaiyah itu dengan SD dan seterusnya itu. Sampai aliyah dengan SMA. Itulah yang kemudian dibakukan ekuivalensi itu di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Itu tadi Pak Ujang lupa menyebut undang-undang itu. Yang pertama itu. Jadi nomor 9 di mana di situ dinyatakan bahwa madrasah itu ekuivalen dengan dengan sekolah umum. Nah, cuma ekuivalensi itu tidak berjalan baik gitu ya. Baru berjalannya itu setelah benar-benar berjalannya itu mungkin setelah Pak Malik Fajar jadi dirjen. Ekuivalen anggaran, ekuivalen dalam perlakuan pemerintah, treat pemerintah, madrasah mungkin setelah Pak Malik Fajar jadi dirjen Bin Bagas sejak 96 itu. 96 97. Nah, jadi walaupun ekuivalen dalam Undang-Undang Nomor 2 99 itu, madrasah itu dalam prakteknya belum setara dengan itu. Pertama, gurunya itu tidak qualified, ya kan? Mutunya karena kenapa mutunya? Karena gurunya tidak qualified, under qualified. Jadi misalnya mungkin tamatan PGA PP ya, PGA 4 tahun dulu ada PGA 4 tahun. Mengajar aliyah ya kan.
PGA-PP itu kan setara selevel SMP, ya, SMP plus 1 tahun karena PGA 4 tahun itu, PP itu tingkat pertama itu 4 tahun. Jadi SMP plus 1 tahun dulu sama dengan SGB 10 bawah ya kan, kira-kira begitu. Itu yang mengajar anak aliyah ya kan. Jadi underqualified ya. Tidak qualified sebetulnya ya. Harusnya kan yang mengajar anak aliyah itu ya kan harusnya kan yang udah S1 harusnya. Ya. Dari ya seperti itu underqualified ya. Tadi juga disebut itu salah kamar, mismatch. Mismatch itu misalnya dia tamatan fakultas syariah ya kan, ahwal lusasyiyah, tapi di madrasah sanawiyah disuruh mengajar bahasa Inggris atau disuruh mengajar matematika misalnya karena dia senang matematika. Mungkin karena suka sama faraid ya kan, di syariahnya suka mengutak-atik faraid ya, maka kemudian suruh mengajar matematika ya kan. Itu namanya sarjana, qualified sarjana. Cuma apa yang diajarkan itu gak sesuai dengan ilmunya ya kan. Harusnya kalau dia tamatan syariah, ya ngajar fikih ya kan. Harusnya. Nah, kenapa sampai terjadi begitu? Ya ini terjadi karena sekitar antara 85 sampai 90% lembaga pendidikan Islam itu punya swasta. Yayasan-yayasan atau ustadz-ustadz, guru-guru haji ya kan, pulang naik haji, udah deh bikin madrasah, dibikinlah madrasah, ya kan. Yang penting semangatnya semangat dakwah ya kan, bukan semangatnya untuk memajukan pendidikan, bukan. Ya, makanya didirikanlah itu. Di Banten itu baca bagaimana misalnya pemberontakan Geger Cilegon itu 1888 terjadi perlawanan terhadap Belanda, itu ada satu bab mengenai itu karya Sartono Kartodirjo, itu melukiskan bagaimana pertumbuhan orang-orang pulang haji mendirikan pesantren ya kan, mendirikan pesantren lah gitu. Nah, jadi motifnya adalah dakwah, bukan bagaimana anak-anak itu bisa belajar agama, itu kan dakwah itu. Jadi bukan misalnya bagaimana anak-anak itu bisa memiliki ilmu-ilmu Islam yang hebat misalnya kan, yang lengkap, nggak ada, nggak kepikirkan itu. Itulah yang mengakibatkan kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam itu ketinggalan dibandingkan dengan sekolah misi Kristen misalnya, sekolah ya ada untuk kepentingan misionari, belajarnya lebih serius ya kan begitu. Nah, jadi itu. Oleh karena itu kalau sekarang ini tadi ada disebut nanti lembaga pendidikan Islam nggak bisa terakreditasi, maka kemudian memang orang yang mau mendirikan sekolah Islam atau madrasah itu harus mengubah motifnya. Jangan mendirikan sekolah lembaga pendidikan Islam itu karena dakwah. Dakwah terkandunglah di dalamnya implisit. Tapi yang lebih penting itu memang untuk kepentingan peningkatan pendidikan, memajukan anak-anak muslim dalam keilmuan, itu harusnya. Tidak bisa lagi hanya untuk dakwah. Ya dakwah bagus, tapi kan kemudian kalau itu yang ditonjolkan nggak maju-maju untuk pendidikan Islam ya kan. Nah, jadi itu kenapa kemudian lembaga pendidikan Islam madrasah itu tidak dalam perlakuannya tidak ekuivalen, dipandang sebelah mata. Nggak banyak perguruan tinggi yang mau menerima ya kan, bahkan IAIN sendiri nggak mau menerima itu anak-anak dari madrasah yang nggak jelas ujung pangkalnya itu. Nah, baru kemudian zaman Pak Malik Fajar itu berubah. Ya. Berubah. Misalnya dia melakukan peningkatan upgrading guru-guru madrasah.
kemudian mengusahakan pengangkatan guru-guru madrasah ya kan, dalam secara besar-besaran. Kemudian juga mulai dari zaman Pak Malik Fajar itu terjadinya keseimbangan penganggaran negara untuk lembaga pendidikan Islam. Dulu kan sebelum Pak Malik Fajar jadi dirjen, itu biaya anggaran untuk 14 IAIN, waktu itu ada 14 IAIN zaman pertamanya itu. Itu sama dengan anggaran satu IKIP, sering dikatakan orang begitu, IKIP Jakarta. Satu IKIP Jakarta itu anggarannya sama dengan 14 IAIN seluruh Indonesia, atau satu fakultas di UI, kira-kira begitulah, untuk menggambarkan ketidakseimbangan itu. Nah, tapi sejak Pak Malik, maka kemudian itu berubah. Jadi bantuan per kapita itu menjadi sama, per kapita siswa ya, per kapita peserta didik dan per kapita per mahasiswa. Ya. Subsidinya itu sama. Walaupun kemudian madrasah itu masih mengalami diskriminasi seperti yang tadi dikatakan. Karena apa? Madrasah itu berada di bawah Kementerian Agama yang itu kementeriannya kementerian vertikal. Jadi karena kementerian vertikal, maka kemudian Mendagri asalnya itu, Mendagri Ma'ruf, almarhum Muhammad Ma'ruf zaman SBY itu yang pertama menetapkan bahwa Pemda, baik provinsi maupun bukan Pemda, ya Pemda gubernur lah dengan DPRD-nya tidak boleh menganggarkan, memberikan anggaran tetap rutin untuk madrasah. Sampai sekarang. Saya dari dulu udah menganjurkan kepada Menteri Agama sejak zaman Pak Maftu Basuni almarhum, sudah lama sekali itu, supaya bikin SKB 4 menteri, ya kan? Bahwa madrasah itu adalah lembaga pendidikan, ya. Lembaga pendidikan, tempat mendidik anak-anak sama dengan SD dan seterusnya itu. Ya cuma miliknya Kementerian Agama itu aja, tapi itu lembaga pendidikan. Jadi harus tidak boleh didiskriminasikan. Kalau di Jakarta misalnya DKI provinsi itu, guru-guru DKI itu punya namanya KD, tunjangan kinerja daerah. Itu untuk guru-guru umum itu jumlahnya tahun lalu aja itu 3,5 juta, ya kan. Tapi untuk guru yang dari madrasah atau guru PAI yang ada di sekolah yang NIP-nya itu adalah NIP Kementerian Agama, itu cuma dikasih berapa, 175.000, ya kan. Itu kan tidak adil, benar ya. Maka kemudian saya udah usulkan ke Pak Ma'ruf, siapa tadi Menteri Agama itu almarhum Maftu Basuni, supaya ada SKB Menteri. SKB Pak Menteri itu siapa? Yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Mendikbud, dan Menteri Keuangan. Tapi alhamdulillah itu apa yang saya sampaikan itu ya cuma lewat aja di kuping kanan keluar kuping kiri, ya kan, dari menteri ke menteri. Ya, Pak Maftu Basuni sampai Surya Dharma Ahli sampai LHS tidak mau mengambil inisiatif. Akibatnya sampai sekarang ya masih terdiskriminasi. Padahal argumen tidak boleh diskriminatif itu kan kuat itu. Tidak boleh dong, sama-sama anak bangsa. Nah, cuma nggak tahu saya menteri ini apa kerjanya juga nggak paham. Nah, itulah. Jadi ini masih harus diperjuangkan ya. Walaupun sebetulnya dari segi lain anggaran untuk lembaga pendidikan Islam itu lebih besar, sering nggak adil juga. Ya, misalnya ya kan, sekarang ini zaman pandemi ini ada bantuan untuk pesantren. Pesantren itu kan yang punya kan swasta, kiai-kiai ya kan. Yayasan mungkin ya nggak tahu saya, mungkin Yayasan Matlaul Anwar yang punya, mungkin pesantren di mana gitu kan. Ya, pokoknya tidak ada kan yang negeri, pesantren negeri kan nggak ada, semua swasta, yayasan semua. Bentuknya yayasan rata-rata. Tapi tidak ada yayasan yang di luar itu dapat, nggak ada. Misalnya yayasan yang punya sekolah kan nggak ada. Yayasan Kristen nggak dapat juga. Yang dapat itu cuma ya pesantren. Ada bertingkat-tingkat kan, dari 10 juta, 25 juta, 50 juta, ya kan. Berapa triliun itu yang dianggarkan.
kemarin ditangkap 2 orang apa itu di Kepulauan Riau ya kan, aktivis organisasi mahasiswa yang memungut 4 juta dari setiap bantuan itu kan keterlaluan ya kan. Bantuan untuk pesantren masih dipotong juga katanya untuk biaya mengurus ke Jakarta, ke Kementerian Agama. Jadi dari sudut itu sebetulnya eh, lembaga pendidikan Islam itu diistimewakan. Saya kebetulan ini anggota Dewan Penasehat LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu yang ngasih beasiswa. Saya nggak tahu di sini ini ada yang dapat beasiswa LPDP nggak ini? Ada? Apa ada? Mas Ade, ada? Nggak ada ya? Kalau di Pasca UIN Ciputat ada. Itu ada namanya beasiswa santri. Beasiswa santri. Saya di dalam hati aja ini apa ini nggak diskriminatif nih negara ini gitu kan. Di dalam hati aja kalau saya omongin kan nggak enak dianggap saya nyeleneh, tidak membela kepentingan Islam. Di dalam hati saya aja ini negara ini diskriminatif ini ya kan. Kenapa beasiswa itu hanya disediakan untuk santri? Itu namanya judulnya dan yang ya itu betul itu. Judul beasiswanya itu beasiswa santri. Anda bisa cari di LPDP itu. Bisa dipakai untuk S2 dan kemudian orang-orang LPDP itu heran-heran dia. Ini beasiswa santri ini calonnya kok bagus-bagus ya. Karena dalam ini kan kebanyakan yang di LPDP itu kan orang-orang yang bukan dari kalangan santri lah ya. Orang-orang yang nggak begitu kenal dengan tradisi santri. Jadi dia memikir orang dari pesantren itu bodoh-bodoh semua ya kan, nggak bisa mengikuti ya. Ternyata heran-heran mereka anak-anak yang menang beasiswa santri itu nilainya bagus-bagus dan setelah kuliah bagus-bagus juga gitu. Baru heran, baru saya jelaskan kenapa bisa bagus ya kan. Ya karena selain anak-anak pesantren itu begadang belajar ya kan, juga berdoanya kuat sehingga kemudian nilainya bisa bagus gitu, kira-kira begitulah ngomongnya gitu. Jadi itu, jadi sebetulnya dari sudut penganggaran tidak ada lagi diskriminasi. Ya mungkin di provinsi seperti di Banten atau di Kabupaten Serang atau Kota Madya Serang mungkin masih ada ya, atau Tangerang itu masih ada karena tadi itu faktor tadi itu yang harus kita perbaiki gitu. Nah, jadi itu sekali lagi itulah itu hasil dari itu yang memperkuat tadi itu argumen saya mengenai sejarah pendidikan Islam itu adalah sejarah mengenai kemajuan. Dan apalagi kemudian sejak 90-an itu bangkit kelas menengah muslim. Kelas menengah muslim itu tumbuh ya kan, bertambah jumlahnya. Saya nggak tahu di Banten, saya nggak melihat, walaupun saya sering bolak-balik ke Binuangan gitu, tapi saya tidak melihat yang terlalu fenomenal lah misalnya ya. Kan saya nggak tahu apakah karena orang Banten miskin-miskin atau apa, kelas menengahnya mungkin sedikit, nggak ngerti saya. Tapi kalau kita pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu dampak dari kelas menengah itu luar biasa terhadap pesantren. Pesantren itu bangunannya permanen-permanen ya kan. Permanen, berlantai 3, ya kan, berlantai 4. Ya. Saya pernah diundang oleh almarhum Kiai Salahuddin Wahid, ya, Gus Solah, ngasih ceramah mengenai Islam Nusantara, ya, Nusantara di pesantren Tebuireng. Itu auditoriumnya itu di lantai 4, ya. Nah, saya bilang sama Gus Solah waktu itu, wah kalau ke lantai 4 saya nggak bisa ini, kaki saya sakit. Ya. Ini saya pakai tongkat. Gitu. Wah tenang aja katanya ya kan. Kata Gus Solah. Saya dibawa ya kan, naik lift, pakai lift. Wah saya heran. Ini saya kira luar biasa ini pesantren punya lift ya kan. Saya pernah ngasih ceramah di beberapa universitas swasta di Jakarta, universitas swasta bukan universitas Islam tapi universitas swasta. Itu ke lantai 4-nya jalan kaki ya, ngos-ngosan sampai ke atas. Kalau yang naik itu ya mungkin nggak ada, sudah 50 ke atas, apalagi di atas 60 seperti saya ya sudahlah, putus nafasnya, ya, tersengal-sengal untuk.
Saya pernah menolak itu di mana? Di sekolah tinggi di Islamic Village, ceramahnya itu di lantai 3. Saya bilang, "Wah, nggak bisa saya. Kalau lantai 3 kita pindah aja duduk di bawah ini," gitu. Nah, jadi itu contoh ya, kemajuan pendidikan Islam kaitannya dengan meningkatnya filantropi. Meningkatnya filantropi itu kenapa? Karena tumbuhnya kelas menengah. Kelas menengah yang tumbuh secara cukup banyak di tanah air kita ya. Walaupun setelah saya kira dengan pandemi COVID-19 ini mungkin kelas menengah muslim yang bahagian bawah ya kan, lower middle class ya, lower middle class, kelas menengah yang bahagian bawah itu mungkin menjadi miskin, jatuh ke jadi kelas bawah, dia menjadi lower class ya, bisa jadi seperti itu. Karena krisis, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan tambahan pemasukan dan lain sebagainya yang dulu sebelum wabah COVID-19 itu bisa mereka dapat, tapi setelah wabah COVID-19 ya nggak bisa diperoleh lagi gitu kan. Jadi itu mengenai yang ingin saya tambahkan ya. Saya kira nah kalau di masa kontemporer, masa reformasi ini ya banyak kemajuan apalagi ya kan. Karena Islam menjadi kekuatan politik yang aktual. Semua orang semua partai ini ingin menggandeng ya kan, menggandeng kekuatan politik Islam, apakah yang di tengah, apakah yang di kanan misalnya ya kan, yang di tengah itu yang wasatiyah, yang di kanan itu mungkin yang agak keras ya kan, keras atau literal, itu semua dicoba rangkul gitu. Maka kemudian ya itulah saya kira kita bisa mewujudkan hal-hal yang nggak pernah bisa kita kan, termasuk misalnya UIN ya di Ciputat ya kan 20 Mei 2002 ya. Nah, pada ketika UIN Ciputat itu berdiri 2002 itu undang-undang sistem pendidikan nasional masih mengatakan berbunyi bahwa perguruan tinggi universitas negeri itu yang negeri itu bolehnya hanya di Dikbud, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Tidak boleh di kementerian lain. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Ya kan? Nggak bisa. Nah, tapi kita bisa terobos itu. Ya karena apa? Karena sebetulnya banyak hal yang terjadi. Ya. Kemajuan di dalam bidang pendidikan Islam ini, yaitu tergantung dari lobby politik. Kalau Anda bisa melobi, maka kemudian bisa. Nah, kalau enggak, ya susah ya kan. Harus ada lobby politik ya. Kalau enggak bisa. Nah, jadi samalah misalnya tidak hanya sekedar berubah dari IAIN menjadi UIN, tapi juga punya program-program yang sebetulnya susah dibayangkan itu bisa dimiliki oleh institut, ex-institut, yang bukan bidang dia aslinya. Misalnya ex-institut itu kan ex-IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan IKIP, ex-Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Yaitu misalnya Fakultas Kedokteran, itu yang paling jelas. FKIK, ya, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, itu jauh sekali dari tupoksinya. Nggak ada. Bagaimana mungkin tuh ceritanya kok berani-beraninya gitu kan dari ex-institut mau bikin fakultas kedokteran. Ya kan? Tapi itu bisa diciptakan, bisa dibuat ya sekali lagi dengan kemampuan lobby. Lobby tidak hanya dalam menciptakan, juga lobby dalam mencarikan dananya, membangun, karena fakultas kedokteran itu kan mahal sekali ya kan, alat-alatnya ya kan, laboratoriumnya mahal ya kan. Sekarang untuk dapatkan jenazah aja yang kadaver itu yaitu jenazah yang tidak dikenal, misalnya biasanya di Rumah Sakit Fatmawati atau di Cipto itu ada orang-orang yang meninggal tapi tidak punya KTP. Nggak ada orang diumumkan, nggak ada yang mengambil ya kan.
Sudah itu kemudian diserahkan kepada Fakultas Kedokteran yang ada misalnya di wilayah DKI ya kan. Nah, biasanya kalau yang perguruan tinggi kayak yang punya kedokteran perguruan tinggi di wilayah DKI itu kan cuma yang Jakarta gitulah, walaupun kampus kita kan di Banten. Namanya UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi kampusnya di Banten, ya kan. Samalah UI Jakarta, tapi kemudian kampusnya di Depok, ya kan. Itu untuk mendapatkan kadaver itu harus mengganti biaya perawatan, penyimpanan. Biaya 20 juta itu untuk dipotong-potong oleh anak-anak kedokteran, itu bayarnya 20 juta. Tapi kalau swasta ya kan, swasta itu kayak misalnya mungkin Atmajaya atau Universitas Muhammadiyah, UMJ itu kan punya kedokteran. Itu bayarnya harus 30 juta, antara 30 sampai 35 juta. Ah, jadi itulah ya. Nah, jadi inti dari pembicaraan kita pada hari ini, dari presentasi ini adalah bahwa sekali lagi sejarah pendidikan Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai kemajuan, sejarah di mana kemudian pendidikan Islam itu dengan pertumbuhannya yang demikian rupa itu menjadi salah satu legacy, salah satu warisan terbesar ya yang dimiliki oleh Islam Indonesia. Ya. Legasinya itu kan banyak, legasinya itu termasuk ormas. Itu tidak punya, di banyak negara lain tuh nggak punya legasi ya, legasi ormas seperti Matlaul Anwar, Muhammadiyah, NU ya kan dan sebagainya itu. Kaya sekali Indonesia itu. Nah, itu tidak dimiliki oleh negara lain. Silakan, kita punya waktu masih ada. Kang Ade, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, silakan ini semakin menarik ini. Ya, silakan Pak Ade Fahrudin. Ya, terima kasih Pak Dokter yang kami muliakan Pak Prof. Azibati Azra. Ini kembali ke pembahasan awal terkait dengan pendidikan Islam. Mungkin saya awali dengan pendidikan Islam ini kita jadikan sebuah indikator untuk sebagai tahap pencapaian yang menjadi pemahaman yang masih belum ini dari tatanan atau tingkatan-tingkatan pendidikan yang mungkin tadi dibahas Ujang dari pendidikan dasar ilmiah yang sementara kita lihat saat ini ada pendidikan diniyah, pendidikan madrasah ibtidaiyah, ada juga pendidikan sekolah dasar. Dari tingkatan pendidikan ini mungkin masyarakat semuanya menilai dari tahapan-tahapan dan tingkatan pendidikan dasar itu seolah ada 3 layanan pendidikan yang harus kita pilih. Lain halnya dengan tingkat pendidikan menengah. Kalau SMP itu MTS, SMA itu ada juga MA. Nah, tapi kalau pendidikan dasar ini yang menjadi kajian paling awal menurut saya untuk menjadikan sebuah perkembangan baik setiap tingkatan pendidikannya. Jadi mohon untuk pandangan yang arif kira-kira apakah dari 3 lembaga ini, apalagi pendidikan madrasah diniyah takmiliyah sudah menjadi jalur pendidikan formal ya Pak Ujang ya, tadi yang disampaikan sama Pak Ujang. Berarti di situ kan sudah ada 2 layanan pendidikan antara madrasah ibtidaiyah ditambah lagi dengan madrasah ibtidaiyah negeri dengan madrasah diniyah takmiliyah. Padahal kalau saya melihat kalau secara pencapaian tahap pemahaman asupan pendidikan Islam itu lebih berada ke pendidikan madrasah takmiliyah. Saya lihat seperti itu. Mungkin alasan-alasan kenapa itu kebijakan belum bisa diterapkan. Cuma ini ada 3 lembaga yang menjadi dasar paradigma masyarakat. Ada 3 lembaga ini. Apakah baiknya salah satu harus dihilangkan atau seperti apa?
apa. Kira-kira seperti itu. Mohon pandangan yang arif dengan tiga lembaga yang saat ini berdiri, SD, terus Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan secara tingkatan pendidikannya anak-anak sesuai pendidikan dasarnya. Mungkin itu Pak, mohon ininya kira-kira untuk menjadi keefektifan dalam pendidikan dasar, karena memang yang menjadi indikator pencapaiannya adalah pendidikan Islam. Mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Baik, Prof. Azra mau langsung menanggapi atau kita satu orang lagi, Prof? Ya boleh. Oke, boleh satu orang lagi. Satu lagi biar sekalian. Oke, persilakan. Ada? Kalau tidak ada satu, saya sebetulnya juga ingin ini, Prof, untuk merespon ini. Saya menarik sekali tadi ketika di akhir tadi, selain history of progress dalam pendidikan Islam ini, ada filantropi tadi. Yang menarik saya bagaimana, kebetulan di sini supaya teman-teman juga tahu, Profesor Azumadi Azra ini juga menjadi Dewan Pembina di STF ya Prof ya, Social Trust Fund-nya UIN Jakarta. Ini menarik sekali filantropi ini, karena di beberapa perguruan tinggi besar di dunia seperti Harvard, Princeton, Yale dan lain-lain ini endowment ini luar biasa. Nah, yang mungkin perlu dijelaskan sepertinya Prof, bagaimana kebijakan negara dan endowment di perguruan tinggi itu sudah mendukung atau belum? Saya persilakan ke Prof Azra. Baik, yang pertama pertanyaan dari Ade Fahrudin ya tadi. Ya. Sebetulnya seharusnya madrasah diniyah itu termasuk yang takmiliyah itu sebetulnya tidak perlu diformalisasikan ya. Menurut saya sih. Karena apa? Karena itu sebetulnya tidak terlalu menguntungkan ya kan. Tidak terlalu menguntungkan bagi mobilitas pendidikan anak-anak itu sendiri. Karena apa? Karena madrasah diniyah itu kan 100% kurikulumnya, kalaupun ada kurikulum ya. Saya nggak pernah lihat gimana. Ini kurikulum betul nggak itu? Halo? Halo Prof, tadi agak putus-putus. Iya, kurikulum madrasah diniyah itu 100% agama. Siapa yang tahu? Agama 100% agama, Pak. 100% agama. Nah, iya. Kalau 100% agama, ya kan? Ya, kalau cuma dia punya ijazah madrasah diniyah, dia nggak bisa terus maju ke madrasah sanawiyah, nggak bisa. Madrasah sanawiyah, karena ya itu adalah sekolah umum. Kalau dilihat di undang-undangnya, sejak undang-undang Sisdiknas tahun 2000 berapa itu 1989 itu adalah sekolah umum bercirikan Islam ya. Nah, jadi nggak bisa ya kan, tidak ada sambungannya. Kalau cuma punya ijazah madrasah diniyah atau madrasah takmiliyah itu nggak bisa. Nah, kecuali kalau ada sambungannya sampai aliyah dan bahkan mungkin sampai perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi ya mau kemana masuknya? Jadi kalau dia mau masuk misalnya ke kedokteran ya katakanlah madrasah diniyah aliyah, diniyah tingkat aliyah misalnya. Mau masuk ke fakultas kedokteran UIN pasti nggak bisa. Pasti itu karena tidak belajar ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu biologi misalnya. Matematika, karena yang dipelajari cuma Quran, hadis, menghafal Quran, hadis, mungkin fikih atau apa, tauhid gitu ya. Nah, nggak bisa.
Nah, jadi tidak membantu mobilitas anak-anak santri. Kalau untuk membaguskan bacaan Qur'annya ya oke, bagus, ya kan. Untuk misalnya bagaimana dia bisa menjadi imam yang baik, ya bisa, imam sholat, ya kan, dilatih di madrasah diniyah itu. Nah, tapi kalau untuk mobilitas pendidikan yang lebih tinggi nggak mungkin. Jadi kalau dilihat dari sudut itu ya sesungguhnya dalam konteks pendidikan yang lebih luas, maka madrasah diniyah itu langkah mundur sebetulnya. Langkah mundur. Kenapa langkah mundur? Karena nggak bisa menyambung anak-anaknya. Kalau anak-anak itu hanya sekolahnya ke madrasah diniyah, ya enggak. Dia harus masuk ke SD atau masuk ke ibtidaiyah. Nah, kalau dia harus masuk ke ibtidaiyah dan juga harus masuk atau ke SD, maka kemudian double-double kan. Saya kira mungkin beban anak-anak itu jadi terlalu berat, beban pendidikannya. Pagi dia harus ke ibtidaiyah atau ke SD, sorenya ke diniyah, ya kan? Ya itu sih kalau anak-anaknya mau ya bisa-bisa aja, happy-happy aja. Kalau dia senang-senang ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memberikan anak-anak itu juga kelonggaran begitulah dalam belajar, maka kemudian sebetulnya ya harus dikurangi lah. Mungkin cara belajar di madrasahnya harus harus diperbaiki misalnya. Apa sih? Kenapa harus ada diniyah? Ya kan? Mungkin untuk anak SD. Kalau untuk anak madrasah mungkin saya nggak tahu di ibtidaiyah itu mungkin diajarkan juga bagaimana membaca Quran. Ya. Tapi kalau di SD mungkin tidak. Nah, mungkin PAI-nya mungkin harus disesuaikan. Bagaimana PAI itu bisa menutupi, bisa mengcover hal-hal yang diajarkan di diniyah sekarang ini. Bisa nggak itu? Atau mungkin di sekolah dasar itu ada kegiatan ekstra kurikulum. Mungkin pengajian atau apa gitu ya. Sekali seminggu atau 2 kali seminggu misalnya. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi dari sudut misalnya penguatan pengetahuan agama, keterampilan keagamaan, kecakapan keagamaan, madrasah diniyah itu bagus. Tapi kalau untuk diharapkan membuka jalan untuk mobilitas sosial yang lebih tinggi, mobilitas pendidikan, maka kemudian itu bukanlah jalan untuk mobilitas. Jadi artinya anak-anak itu harus tetap mengambil 2 lembaga pendidikan. Paginya di SD atau di madrasah, sorenya di diniyah. Ya. Saya nggak tahu seberapa banyak diniyah itu ada. Apa selalu ada di setiap lokasi itu ada misalnya, atau wajib didirikan misalnya tiap ada SD harus ada diniyahnya misalnya, apakah harus begitu? Nah, saya kira kan juga negara tidak punya kemampuan ataupun masyarakat mungkin tidak punya kemampuan juga gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Kalau saya sih usul saya ya itu mungkin mungkin bisa menggunakan mengefektifkan pelajaran agama PAI di SD ataupun PAI dan pelajaran agama lainnya di madrasah ya, itu mungkin bisa dilihat kembali, ditinjau kembali dan kemudian diperbaiki, barangkali direformasi gitu mungkin. Nah, jadi itu. Kemudian mengenai endowment ya, dana wakaf endowment di perguruan tinggi. Kalau di Amerika itu memang endowment itu banyaknya adalah pertama yang besar-besar itu
adalah di perguruan tinggi swasta. Jadi tadi yang disebutkan perguruan tinggi itu swasta, karena di Amerika perguruan tinggi yang hebat-hebat itu adalah swasta, bukan negeri. Perguruan tinggi swasta, termasuk kalau di kawasan timur Amerika itu, timur laut itu, ada yang disebut dengan Ivy League. Ivy League itu perguruan tinggi yang top, ada 9 itu, termasuk alma mater saya, Columbia, itu termasuk Ivy League. Columbia, Harvard, Yale, Princeton, itu termasuk Ivy League. Uang kuliahnya sekarang ini, zaman saya dulu kuliah 24.000 setahun, $24.000. Kalau sekarang antara 50 sampai 60.000 dolar setahun. Kalau 50 ya berapa itu sekitar 700 juta setahun, 700 juta lebih. Jadi pasti nggak mampu lah gitu. Walaupun saya lihat LPDP mau membiayai itu. Jadi kalau ada yang mau kuliah di Columbia itu termasuk bisa. Columbia, Harvard itu bisa, termasuk perguruan tinggi yang walaupun sangat mahal, tapi kemudian bisa didanai oleh LPDP. Nah, jadi perguruan tinggi swasta ini memang banyak endowmentnya itu banyak. Baik melalui usaha-usaha mereka kerjasama dengan dunia industri maupun donasi dari alumni. Donasi dari alumni itu besar sekali. Nah itu, donasi, kontribusi dari alumni itu besar sekali. Kalau perguruan tinggi negeri itu juga di Amerika mengembangkan endowment ya. Walaupun jumlahnya lebih sedikit. Yang negeri itu misalnya kalau di New York itu ada namanya SUNY. SUNY itu State University of New York. State University of New York itu ada di beberapa kampusnya, ada di berbagai kota ya, di New York State, negara bahagian New York itu ada ibu kotanya New York, negara bahagian New York. Ibu kotanya adalah Albany. Di Albany itu ada, ya kan? Nah, itu ada. Atau yang juga besar state system itu, perguruan tinggi negeri itu UC, University of California. University of California itu ada di macam-macam kota, ada di Los Angeles. Kalau di Los Angeles dia menjadi UCLA. Nah, UCLA itu cukup banyak alumninya di Indonesia ini, termasuk Profesor Atok Muzhar. Ya. Profesor Atok Muzhar itu orang mana Bantennya itu, Cilegon itu, dekat Cilegon itu. Itu dia. Ada endowmentnya, ada dana abadinya ada, tapi nggak besar ya kan. Nah kalau di Indonesia perguruan tinggi negeri itu nggak bisa mengembangkan endowment, tidak bisa, tidak boleh. Ya karena apa? Karena seluruh pendapatan yang masuk, dana yang masuk ke perguruan tinggi kita ini, ke UIN, itu harus distorkan ke kas negara. Itu namanya PNB, pendapatan negara bukan pajak, PNBP, ya kan? Misalnya, saya nggak tahu UIN Banten ini berapa persen anggarannya disediakan oleh pemerintah. Saya kira mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar 60-70% ya, mungkin 70%. 30% lagi itu atau 40% lagi itu dari UKT itu, dari SPP. Tapi kalau kayak UIN Ciputat itu hanya 40%. Dari 40% itu disubsidi oleh pemerintah dari APBN. Gunanya untuk apa? Untuk bayar gaji sama pemeliharaan gedung, ya kan? Atau listrik masuk di situ. Sisanya 60% harus cari sendiri. Dari mana carinya sendiri? Yaitu dari uang masyarakat, dari dana masyarakat. Terutama UKT itu kan. Dan memang kalau dana masyarakat dalam bentuk uang kuliah di Ciputat itu besar sekali. Besar. Karena banyak programnya dan mahal-mahal.
Ada yang mahal seperti kedokteran itu kan mahal, farmasi, keperawatan ya kan itu mahal besar. Ya relatif mahal lah, walaupun kalau dibandingkan dengan swasta ya masih jauh lebih murah lah ya kan. Nah semua dana ini harus disetorkan sebagai PNBP, nggak boleh disimpan misalnya di rekening rektor atau di mana ya kan, atau rekening yang tersembunyi nggak bisa. Nanti rektornya atau siapapun yang menyimpan uang itu diam-diam ya kan bisa kena hukum, kena bisa kena pidana korupsi ya kan. Jadi nggak bisa, kecuali kalau nanti berubah. Walaupun sebetulnya pemerintah itu nggak konsisten. Karena apa? Karena dana yang disediakan untuk perguruan tinggi itu ya terbatas, itu hanya 40%. Ya bagaimana? Dana riset juga saya kayak di UN SMH ini ada berapa banyak misalnya dana untuk penelitian ya kan? Saya kira nggak banyak lah. Jadi nggak bisa untuk melakukan penelitian. Nah, dana abadi itu, endowment itu bisa dikembangkan di perguruan tinggi swasta. Yang saya tahu perguruan tinggi Islam yang di Indonesia ini yang banyak itu UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja, itu besar endowmentnya. Atau Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah yang besar. Yang besar itu kayak misalnya Unmuh Malang. Wah, itu banyak dananya, simpanannya banyak. Karena dia nggak punya kewajiban store ke PP Muhammadiyah, kan nggak ada. Tidak ada, tidak seperti perguruan tinggi negeri. Jadi ya di saving lah ya kan. Jadi dana abadi dia. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar-besar lah kayak misalnya apalagi UMY, Muhammadiyah Yogyakarta, atau UAD misalnya, Universitas Ahmad Dahlan, atau UMS Surakarta, Solo. Saya nggak tahu kalau di Jakarta, ya di Jakarta ini kan ada dua, Universitas UHAMKA sama Universitas Muhammadiyah Jakarta misalnya. Tapi saya kira mungkin punya endowment juga, tapi mungkin nggak sebesar endowment ataupun dana abadi yang ada di Unmuh Malang ataupun di UMS Surakarta. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa ya. Jadi kalau kita mau bangun perguruan tinggi yang kuat dan hebat ya, mungkin seperti itu. Apalagi kemudian di Muhammadiyah itu sudah perguruan tinggi yang sudah banyak duitnya ya kan, banyak endowmentnya membantu Universitas Muhammadiyah yang masih seret majunya ya kan, masih perlu dibantu. Misalnya Universitas Muhammadiyah Surakarta itu membantu Universitas Muhammadiyah Samarinda misalnya ya kan, mengirim dana, mengirim dosen ya. Atau Universitas Surakarta dan Muhammadiyah membantu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bikin gedungnya ya kan, berlantai berapa gitu ya, kayak begitu itu. Karena dana endowmentnya juga sudah cukup banyak gitu. Nah, tapi yang seperti itu kan nggak banyak. Yang seperti UII ataupun Muhammadiyah itu kan nggak banyak ya. Di NU saja belum punya universitas yang bagus, yang maksudnya bukan bagus. Bagus ada, tapi mungkin endowmentnya tidak begitu banyak. Ada yang sudah besar, yang sudah mapan itu, misalnya Universitas Muhammadiyah Islam Malang, Unisma Malang. Nah, tapi ini bukan punya PBNU. Kebetulan saja pendirinya adalah tokoh-tokoh NU. Nah, jadi itu aja. Perguruan tinggi milik dari orang-orang NU, yayasan orang NU, tapi bukan PBNU punya. Kalau Muhammadiyah yang punya itu kan ada. Nah, Universitas Matlaul Anwar, UNMA misalnya, di Pandeglang ya. Nah, saya nggak tahu itu punya endowment nggak itu. Nah, saya juga nggak paham tuh. Kemajuan Universitas Matlaul Anwar ini kemajuannya bagaimana ya kan?
atau universitas-universitas yang lain di kota Serang ini. Serang itu ada, saya juga nggak paham. UIN ini ada Universitas Islam swasta nggak di Serang? Ada, Prof. Apa Ada itu? Institut Agama Islam Banten, kemudian juga ada yang Al-Khairiyah itu juga punya ya. Ya, tapi itu Ya. masih belum berdaya. Jadi sebuah perguruan tinggi itu baik negeri maupun swasta, kalau mau bisa berkembang dengan baik, mahasiswanya itu minimal harus punya mahasiswa ya 4.000 orang minimal itu. Baru kemudian kalau kurang dari itu, dana yang ada itu habis untuk biaya operasional. Tapi kalau sudah lebih dari 4.000 mungkin udah mulai bisa saving lah, bisa menyimpan sedikit-sedikit ya kan. Pengembangan untuk perbaikan dan sebagainya. Apalagi kalau jumlah mahasiswanya puluhan ribu ya. Ada nggak swasta di Banten yang punya mahasiswa puluhan ribu? UNMA itu berapa mahasiswanya? UNMA. Matlaul Anwar yang dulu rektornya Profesor apa itu teman saya yang meninggal yang antropolog Profesor Bambang Pranowo. Pak Bambang Pranowo almarhum ya. Oh, tapi ada berapa mahasiswa UNMA? Sudah 5.000-an, Prof. Ya kan enggak 5.000-an. Ya kalah sama Universitas Muhammadiyah Tangerang ya kan. Universitas Muhammadiyah Tangerang itu paling pesat mahasiswanya dan atau kalah apalagi dibandingkan dengan Universitas Pamulang. Pamulang itu paling universitas swasta paling banyak mahasiswanya di Indonesia itu. Wow, ya paling banyak. Ya, itu kan di Banten itu di di mana di Pamulang ya kan, Mama. Banten. Tapi Universitas Pamulang itu bukan universitas Islam. Ya, walaupun ketua yayasannya ya Muslim, rektornya juga ya Islam semua, tapi bukan universitas Islam gitu. Yang Islam itu ya yang besar berarti Universitas Islam bukan Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang UMT itu yang saya dengar kemajuannya itu fenomenal. Nah, memang itu didukung oleh endowment, filantropinya itu. Ya di lingkungan Muhammadiyah kan filantropinya kuat gitu ya. Nah, jadi itu mungkin filantropi untuk pendidikan itu dikembangkan di swasta, tapi tidak di negeri. Di negeri. Akhirnya mungkin perguruan tinggi negeri ini kalau pemerintah misalnya krisis keuangan, ya susah untuk berkembang, ya kan? Susah untuk berkembang. Gimana? Ya, susah untuk berkembang. Gaji dosennya ya cuma segitu-segitu aja kan. Tidak ini. Nah, jadi itu. Tapi Baik, saya terima kasih, Prof. Ya, saya kebetulan ini ya, dulu apa itu anggota Dewan Pembina Dompet Duafa. Dompet Duafa itu kan organisasi filantropi terbesar lah, ya kan. Sekarang setelah itu pernah juga jadi Dewan Pengawas Dompet Duafa. Sekarang jadi Ketua Dewan Penasehat gitulah, Penasehat Dompet Duafa. Jadi setahun itu bisa mengumpulkan antara 350 sampai 400 M ya kan. Kemarin lebaran kemarin ini ya kan setelah pandemi ini ternyata masih terjadi peningkatan. Dana yang dikumpulkan itu meningkat dibanding tahun lalu 2019 sekitar 15% ya. Saya duga tadinya merosot ya kan. Ternyata masih kuat filantropinya itu. Nah, mungkin pasca lebaran ini sampai sekarang ini terjadi kemerosotan yang tadi saya bilang itu. Karena situasi ekonomi, situasi pandemi ya kan. Banyak toko tutup, banyak usaha tutup ya kan. Kemudian usaha-usaha bisnis itu menjadi kurang gitu. Saya kira kan kawan-kawan sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini udah lewat zuhur ya. Jadi nanti
Saya masuk berapa kali lagi, Kang Ade? Sekali lagi atau? Saya tawarkan ke Prof 2 kali lagi juga tidak masalah, Prof. Oke, nanti diatur aja di WA aja saya. Iya. Kuliahnya Prof. sampai kapan? Batas waktunya sampai kapan? Terakhir Terakhir Desember, Prof. Desember. Iya, Ya. Desember paling akhir itu nanti kita UAS. Oke. Ya oke, nanti diatur aja kapan saya masuk di WA aja saya. Ya. Baik, terima kasih sekali Prof. Ini nanti kita akan 2 kali lagi masuk dengan Profesor Azra. Nanti saya akan komunikasi dengan Prof. Mohon maaf nanti komunikasi dengan WA ya Prof ya. Oke, silakan. Waktunya. Ya, silakan. Nanti kita atur waktunya. Ya. Siap. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa di sini. Semoga Profesor Azra sehat selalu dan selalu menemani kita. Teman-teman mahasiswa juga begitu. Sampai ketemu minggu depan dan selanjutnya 2 kali lagi dengan Profesor Azra. Sekali lagi terima kasih Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.